Nah, puji Tuhan saudara sekalian, ibu-ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, pada saat sore hari ini saya akan secara singkat menjabarkan tentang kehidupan yang baru di dalam Kristus. Pembacaan kita ada dalam Matius 9 ayat 16 dan 17. 2 ayat saja kita akan renungkan ini, kita sharingkan sama-sama supaya ini semuanya boleh menjadi berkat bagi kita. Matius 9 ayat 16 dan 17. 2 ayat, saya membaca ayat 1, ayat 16 maksud saya, kemudian ibu-ibu membaca ayat yang ke-17. Ya, siap? Puji Tuhan. 1, 2, 3. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Silakan. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, dalam gereja Tuhan itu, kita selalu menghadapi seperti ini. Secara negara, kita menghadapi Orde Lama, Orde Baru. Kemudian masuk kepada setelah 98, ada masa reformasi. Nah, saudara sekalian, kita melihat bahwa di negara demokrasi itu memang harus terjadilah bahwa yang terbanyak itulah yang menentukan gitu. Termasuk Indonesia begitu. Makanya akan ada amandemen dan sebagainya itu dilontarkan terus. Kemudian ada pemaksulan lah, macam-macam. Itu beberapa negara yang menganut demokrasi terjadi begitu. Nah, makanya sejak awal itu Tuhan sudah menciptakan sebuah pemerintahan yang namanya teokrasi. Teokrasi itu Tuhan yang menentukan, kemudian dilanjutkan oleh suku Lewi. Nah, orang bilang kenapa yang melayani harus suku Lewi aja? Itu KKN namanya begitu ya. Nah, ternyata memang setelah kita selidiki memang ada hal yang ada keuntungan untuk ditentukan secara teokrasi. Nah, makanya Gereja Betel Indonesia mulai mengadakan perombakan yang baru, cara pemilihan ketua sinode juga sudah diperbaharui, kemudian pemilihan ketua korda, ketua korwil, dan juga pos-pos tertentu itu sudah dicari cara supaya lebih kondusif. Nah, memang betul saudara, waktu pemilihan ketua sinode beberapa waktu sebelumnya itu memang kayak seperti perang. Jadi pendeta itu casing, tetapi kalau sudah ada di satu tempat itu kayak partai, kayak gontok-gontokan WA ini, waduh sampai serem lah, penuh gitu ya. Jadi ada yang ke sana, ada yang ke sini lah, wah macam-macam begitu ya. Nah, makanya Pak Rubin Adi memberikan sebuah solusi. Kita kembali kepada Alkitab, kita kembali kepada siapa membutuhkan siapa, yang memilih siapa. Nah, itu yang paling benar. Nah, kalau misalnya ketua sinode itu adalah mewakili gereja-gereja, maka dipilihlah itu dalam bentuk perwakilan daripada gereja-gereja lokal. Namanya ada BPP atau namanya ada melalui BPD itu kan sudah mewakili semua ya. Jadi makanya BPD misalnya Jawa Barat memutuskan siapa yang dikehendaki, A, B, C atau D gitu ya. A. Nah, kemudian nanti diajukan ke lebih atas lagi, pilihannya adalah A begitu. Nah, itu lebih kondusif kemarin itu ya. Akhirnya Pak Rubin kan mendapat porsi 2 kali menjadi ketua sinode. Nah, akhirnya dalam ketua korda, ketua korwil, dan perwil juga wilayah itu dicarakan yang sama. Saya ingin melakukan seperti itu, tetapi komunitas tergantung nanti ya. Komunitas tergantung. Saya ada beberapa komisi yang bisa saya pilih langsung, yang sudah saya laksanakan itu, tetapi ada di beberapa tempat itu memang tidak semuanya bisa begitu. Karena kelompok kita lumayan, kalau misalnya di dalam aktivitas WBI, itu kan nggak terlalu banyak juga ya Bu ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak, kita kegiatan WBI aja kok. Terus kemudian kegiatan keluar juga kalau ada. Kemudian yang kedua kalau bisa. Ya, yang ketiga kalau ada transportasi. Kan begitu. Hitungannya itu saja. Sebenarnya mengelola ini
terlalu mudah sebenarnya untuk kita, dan kalangan kita juga yang formal nggak banyak. Kemarin kita masukin yang formal, jika kita buat hari Sabtu itu ternyata nggak efektif juga, akhirnya berbenturan dengan kegiatan keluarga dan sebagainya. Kita kembalikan ke Jumat lagi. Itu pun juga ada yang ngomong cucu lah, ngomong anak lah, ngomong suami lah. Jadi macam-macam keadaannya. Tetapi istilah kata saudara sekalian, ibu-ibu, nanti waktu pemilihan ketua WBI pun kita juga berpikir bahwa apa yang kita lakukan kan nggak terlalu muluk-muluk. Kita nggak ada rutin doa WBI, nggak ada rutin untuk latihan kur juga nggak ada kan. Kemudian perkunjungan yang rutin juga nggak ada. Kita itu cuma selain ibadah raya ya komisi saja sebenarnya. Terlalu ringan sebenarnya. Bahkan di pertemuan pelayan pun juga nggak kita adakan. Terlalu mudah untuk itu sesungguhnya sebenarnya. Tetapi ya itulah, karena kita memang ibu-ibu rumah tangga semuanya yang kerjaannya nggak ketahuan banget seperti apa, tetapi ya sibuk. Betul nggak, Bu? Kalau udah di rumah itu sibuk, ada aja gitu, mulai dari ujung sampai ke ujung. Ada yang mesti disapu, ada yang mesti dicuci dan sebagainya. Ada yang mesti dipel, belum anak nangis, belum ada tetangga, ada keponakan datang lah, ada keluarga lah, yang arisan lah, itu kayaknya malah nggak jelas. Nah kalau saya melihat anak-anak profesi lebih jelas. Mereka dari pagi sampai sore, mereka di kantor, udah. Selesai itu ya di rumah gitu. Meskipun itu pun juga sulit gitu loh, untuk mempertemukan mereka di hari apa gitu, sulit banget. Sulit sekali ya. Makanya itulah yang terjadi. Nah komisi profesi saya bisa langsung tunjuk itu. Kemarin sudah si Ibu Siska kita sudah sepakati. Kemudian yang beberapa yang belum, nanti kita akan mekanismenya seperti apa kita akan adakan di tempat ini juga. Ya, maksud saya adalah khususnya untuk ketua WBI. Kita akan melihat pelajaran di dalam ayat-ayat ini. Ada 3 pelajaran yang saya sampaikan pada saat sore hari ini dengan cepat. Yang pertama adalah dikatakan tadi tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut. Belum susut itu masih kain baru ibu-ibu ya. Ini relatif masih baru, ini kan belum susut nih, belum keriting lah, belum, ini masih bagus gitu ya. Nah kemudian pada baju yang tua, baju yang sudah lumayan, saya punya pakaian awet, sejak saya kuliah masih ada, karena saya awet, sampai numpuk itu susah untuk dibuang sayang begitu ya. Nah akhirnya juga dapat dari adik-adik ipar, ya puji Tuhan itu adalah anugerah Tuhan. Kemudian karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyangnya. Ibu-ibu bisa bayangkan ya, pernah kan menambal ya. Ibu-ibu suka nambal apa? Kaos kaki, panci, orang pakaian, ya, iya kan? Pasti ibu-ibu akan cari penambal yang minimal usianya sama lah. Kalau enggak nanti iya bisa menyobek yang satunya, yang tua gitu ya. Nah jadi kita bisa bayangkan itulah resiko kalau kita menambalkan sesuatu kepada yang sudah lama, tetapi dengan bahan yang baru, itu agak bahaya juga. Kecuali habis ditambal diem aja gitu, nggak digerak-gerakin, nggak dipakai gitu, itu aman ya. Tetapi itulah yang terjadi, bahwa ada kain yang belum kusut itu adalah kain yang baru. Artinya inilah di gereja itu selalu ada generasi baru, generasi lama, generasi muda, generasi tua. Bahkan kita generasinya sampai si baby loh. Si baby, kemudian anak sekolah minggu aja berapa kelas kalau mau dikelasin. Kemudian youth, teens, kemudian youth. Nah ini kalau dikelasin juga banyak-banyak juga gitu loh. Nah kepada dewasa muda atau profesi, baru orang tua juga ada macam-macam, ada yang usia indah juga. Berarti minimal ada 7 level kita itu. Cuma nggak banyak-banyak, dikit-dikit gitu loh. Kalau yang betul-betul ngikutin aturan, sekolah minggu ibu bisa 3 kelas, bisa 4 kelas. Satu kelas levelnya, yang satu level bisa 2 kelas gitu loh. Ya, jadi ada aturan pendidikan di mana satu guru itu mengatasi berapa murid, itu ada. Ya,
kecuali di gereja. Ya, sekolah minggu kadang-kadang banyak gitu ya. Nah, suatu saat lagi nggak ada. Teens-nya banyak, youth-nya nggak ada. Nanti teens-nya udah mulai nggak ada, youth-nya yang banyak. Ya gitulah. Pokoknya selain pria sama wanita, itu jangan pernah kita take sejumlah tertentu. Nggak bisa kita itu. Ya, mesti nungguin yang kecil-kecil sampai gede. Ya. Nah, habis itu yang kecil-kecil terlalu kecil juga nggak nyampe ke sini. Mami, kenapa anaknya nggak dibawa? Aduh, repot, ribet. Ntar kencing lah, ntar pipis lah, ntar minta susu lah, ntar nyari papanya lah, ntar nyari mamanya lah. Pokoknya ribet dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi ibu-ibu ya. Nah, kemudian ada juga baju yang tua. Di kategori ini adalah sesuatu yang generasi lama. Makanya di sini kita harus atur, saudara. Atur betul-betul yang tua itu mesti update, mesti upgrade. Dan yang muda juga update dan upgrade juga, saudara. Nah, seberapakah kita bisa mengupgrade itu, saudara? Kita berpikir sudah upgrade, kita berpikir sudah update. Ternyata dari contoh misalnya lagu-lagu yang kita naikkan itu kadang-kadang juga sudah lama itu. Kadang-kadang tahun 80 itu booming waktu itu. Nah, sekarang masih kita boomingkan. Nah, kemudian si orang-orang tua bilang, aduh ini lagu baru ya? Ya, lagu baru yang sudah lama, kan begitu ya. Nah, kemudian si teman-teman kita dari PW juga udah mulai bosen dengan lagu-lagu yang kita naikkan, mencoba masukin lagu-lagu yang baru gitu ya. Nah, saya pikir kepada anak-anak saya, tim pelayan itu, saya kan banyak lagunya, yang beberapa bisa dilakukan di jemaat Tuhan. Kenapa cari yang lain gitu ya? Nah, itu pikiran saya aja ya. Nah, akhirnya ya nggak bisa. Ya, kita tanpa ini di tempat lain ada. Tetapi tim pelayan sendiri nggak hafal lagunya. Iya kan? Jadi dia mesti pakai tablet lah, pakai melihat inilah. Makanya saya sedeketin sini karena ada satu WL yang nggak nyampe di sono itu, mesti layar kayak tancap begitu. Jadi akhirnya itu yang kita pikirin. Nggak mungkin kita pakai selebaran lagi kan. Mari kita naikkan pujian di nomor 10. Mari semuanya buka. Nah gitu. Kelamaan, saudara. Nah, kita teknologi sudah berkembang dengan baik dan kita harus lakukan itu. Makanya kita itu ada di dua peralihan ini antara yang tua sama yang muda. Makanya kombinasi saya melakukan tugas pelayanan saya itu di anak muda ya seperti itu, nanti balik ke orang tua ya seperti itu, apalagi menangani orang-orang yang sempat sakit kan. Itu kan bapernya tinggi ya. Nah, saya mesti sabarnya juga tinggi. Anggap saja itu opa saya begitu. Jadi ya udah, itu yang terjadi, yang kita harus ya sudah, nantinya jadinya yang muda menghormati yang tua mengasihi yang muda. Nah, itu baru balance banget gitu ya. Nah, yang kedua adalah begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Nah, saudara sekalian, ada anggur baru. Anggur itu adalah sesuatu yang benda cair yang mudah mengalir. Nah, kita menyadari ada satu lagu, anggur baru tercurah. Nah, artinya anggur itu harus ada orang-orang yang mengalami ini. Anggur wujud daripada sesuatu yang ilahi begitu. Nah, itu harus tampak dalam sebuah gereja Tuhan, anggur yang baru. Tetapi masalahnya kantongnya sudah ada yang baru atau tidak? Atau kirbat, saudara. Kalau zaman dulu itu dari kulit. Zaman dulu dari kulit, kalau sekarang kan dari plastik. Ya. Itu plastik selama apapun nggak akan tergerus oleh nggak bisa lapuk lah begitu. Tetapi kulit sekuat-kuatnya itu juga kan dari hewan ya. Yang namanya hewan itu kan bisa lapuk begitu ya. Nah, itu juga terbatas kekuatannya. Artinya anggur baru itu harus dimasukkan kepada kantong kulit yang baru juga. Supaya dua-duanya menjadi bersih.
Kalau kantongnya tidak ngikutin anggurnya, nggak terjadi ledakan, tidak akan terjadi pembaharuan. Kalau misalnya ada anggur yang barunya, tetapi kantongnya tetap yang tua, itu juga nggak akan bisa. Makanya suatu saat saya ngobrol sama anak-anak profesi itu. Kenapa sih kalian nggak masukin orang-orang tua di dalam kepanitiaan kalian? Aduh, Pak, kita pengen yang bebas lah, tanpa ada orang tua. Nah, saya berpikir emang gembalamu bukan orang tua gitu ya. Nah, akhirnya apa-apa nanya. Nah, makanya saya bilang bahwa ada hal yang kalian bisa kreasikan dengan baik, tetapi kita membutuhkan pengalaman orang tua toh. Kita mesti tanya sama mereka, Bu, waktu tahun lalu konsumsi itu seperti apa? Waktu tahun lalu dekorasi itu seperti apa? Kan mesti bertanya begitu ya. Tetapi puji Tuhan mereka bisa bekerja dengan solid, meskipun cuma hari dan jam tertentu yang bisa mereka manage, mereka bisa datang sampai nginep juga di sini, saudara. Buat dekor itu nggak cuma berapa jam, itu sampai nginep loh mereka itu. Saya berpikir setelah nginep nanti wah hasilnya wah dia banyak apa-apa. Oh ternyata mereka sesuatu yang harusnya dibeli baru mereka ngomong. Sesuatu yang seharusnya dibeli karena kita kurang budget maka kita buat sendiri. Kayak pernik kecil-kecil yang sempat ngegantung tuh dibuat di sini. Dibuat sendiri sama mereka. Kalau itu tinggal beli ya cepet sebenarnya. Jadi saya tanya, dari budgeting kalian itu yang tidak dilakukan apa saja? Oh cuma ini Pak, cuma sarung kursi aja yang nggak kita belikan. Tetapi semuanya terlaksana dengan baik. Nah doakan supaya kalendernya juga cepat selesai ibu-ibu ya. Nanti tahun berikutnya itu kalau buat kalender memang sejak Agustus kita sudah ngumpulkan materi gitu ya. Foto siapa, keluarga siapa, sel-sel mana gitu ya. Jadi kita mulai sejak Natal kita 24-25 itu. Nah ngumpulin foto dan lain sebagainya. Akhirnya nggak pugu lah, nggak dapat yang kita maksudkan gitu ya. Tetapi kita doakan supaya beberapa minggu ini sudah selesai lah. Ada selesai, punya saya hitam fotonya kurang ngilap gitu ya. Ada beberapa teman keluarga yang bagus juga gitu ya. Kadang-kadang ngiri juga kenapa nggak diedit dulu gitu loh ya. Ya sudahlah namanya anak-anak sendiri. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Anggur baru harus pada kantong yang baru supaya antara kantong sama anggurnya itu dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, dalam pekerjaan Tuhan memang harus selalu update, saudara. Kita masih ya sesuai ya Bu ya, sesuai dengan jemaat kita lah. Artinya lagu terlalu baru juga nggak bisa nyanyi, kan begitu. Akhirnya ya udah kita dipilih lagi tiap langkahku, terus kemudian ya itu aja. Tetapi saya melihat antusias jemaat kita itu dengan lagu-lagu yang cukup mereka kenal. Nah akhirnya pilihan gembala, pilihan kami sebagai tim juga pengen update, pengen upgrade. Tetapi mesti melihat jemaat kita, apakah itu menjawab kebutuhan jemaat atau tidak. Kan begitu ya. Nah kemudian dalam pekerjaan Tuhan juga generasi tua dan muda harus saling mempengaruhi yang baik. Ya, jadi artinya aku orang tua kasih masukan sama kamu ya. Tutwuri Handayani, saya melihat dari jauh kalian bergeraknya seperti apa. Karena begini ibu-ibu, kalau anak-anak muda kita nggak kasih kesempatan, kalau orang-orang yang baru kita kenal nggak kita kasih kesempatan, kapan kita majunya? Saya melihat bahwa gereja Pak Rubin yang ada di Mekarwangi itu sekarang jemaatnya mungkin 40-60% banyak yang baru. Generasi saya waktu saya masih ada di sana sudah ada di luar kebanyakannya. Dan saya berpikirnya, oh iya ya, ternyata orang-orang kayak Korah, Datan, dan Abiram itu harus ada di sebuah pergerakan. Ada temanku sudah tidak di situ, dia kayak gereja tanpa tembok begitu. Ada beberapa orang cuma keliling mengajar dan sebagainya.
Dan teman-teman pemain musik saya juga udah hengkang, udah nggak di situ. Nah, saya melihat tim-tim yang masih setia sampai sekarang itu Pak Joko, sama ada WL-nya Miming Cahyadi, kemudian ada pemain musik satu lagi Silas, itu yang masih sampai sekarang. Kemudian ada Koyanto yang masih tetap eksis di situ, dan kemudian yang lain-lain yang mulai diangkat sama Pak Ruby. Ayo maju dong, kenapa ngandalin yang lain dan sebagainya. Nah, saya berpikir memang harus ada sebuah pergerakan seperti itu supaya kita maju, saudara. Nah, kita kan doakan jiwa-jiwa baru nih. Namanya jiwa baru, kan bukan jiwa lama. Nah, artinya kalau kita nggak open heart dengan jiwa-jiwa yang baru atau orang-orang yang baru, kita kapan majunya, Bu? Kita cuma nunggu anak-anak kita melahirkan, kita nunggu menantu kita melahirkan, kan begitu jadinya. Kita keburu tua akhirnya ya. Dan kemudian kalau terjadi pergerakan seperti itu, baru ada visi baru. Bagaimana kita bisa memperluas tempat ibadah. Kan begitu. Nah, itu mesti sambung sinambung, Bu. Kalau nggak dilakukan segera, waduh, kita terlalu lelet begitu ya. Kita kayak seperti siput yang nggak jalan-jalan gitu. Nah, padahal pergerakan begitu cepat dan kita harus mengikuti semuanya itu. Makanya ibu-ibu sekalian, memang saya tidak bisa memaksa jemaat Tuhan untuk update, yuk lihat NDC, oh lihat ini, enggak. Kadang-kadang kita berpikir ikut seminar, sekolah minggu misalnya ada kertas panel gitu ya Bu ya. Nah, kita dilakukan di sini juga sulit, nggak bisa, kadang-kadang nggak nyambung. Jadi kadang-kadang lokal kita seperti apa, kita seminar di tempat yang high class. Kadang-kadang nggak nyambung juga. Makanya saya ketika ada seminar atau apa, saya berpikir itu nanti bisa saya sambungkan dengan lokal saya atau tidak, berpikirnya begitu. Tetapi ibu-ibu sekalian, ini harus bergerak terus supaya kita, makanya penggantian itu saya lebih kepada istilah gantian. Ya, Ibu Marta jadi ketua sejak tahun berapa, Bu? Dari Bunga Bakung. Nah, makanya ibu-ibu kan nggak ngerasa ya. Nggak ngerasa, kayaknya jalan aja. Oh iya, ya jalan aja ya, puji Tuhan Bu Marta itu lumayan kreatif. Istilahnya bisa tackle lah macam-macam itu. Nah, saya juga sebagai gembala juga pengen supaya ada sebuah pembaharuan gitu loh. Artinya ketika dipegang oleh seorang ibu, itu pun juga susah. Kemarin saya mikirin siapa ya, konsultasi sama istri saya. Ya kemudian sama-sama pusing. Kemudian dilontarkan kepada anak-anak muda tentang ketua Natal, kemudian tentang ketua WBI, dan mereka cuma sebutin beberapa orang, ini pernah Pak, ini pernah, rata-rata pernah semuanya, karena kita nggak banyak orang, ya itu saja. Nah, makanya terimalah apa adanya keadaan kita, toh WBI pun juga nggak terlalu banyak kegiatan. Nah, kita berharap supaya di era yang baru nantinya ada kegiatan-kegiatan yang sempat kita akan launching yang tidak jadi waktu itu ya. Tapi semoga tahun ini dan berikutnya akan jadi dilakukan. Puji Tuhan, itu saja mungkin saya sampaikan pada saat malam hari ini. Dan juga dalam pekerjaan Tuhan itu betul-betul kita harus mengasihi orang tua kita. Saya punya orang tua, saya punya mertua, saya punya nenek, saya punya kakek juga. Saya juga jemaat Tuhan tuh saya anggap yang lebih tua dari saya sebagai kakak, sebagai abang, sebagai orang tua yang bisa saya mintain sebuah solusi atau advice-nya dari mereka. Dan juga adik-adik kami yang ada di bawah itu juga harus dikasihi, sampai kepada anak-anak sekolah minggu yang kadang-kadang berpapasan begitu ya. Kalau mereka tidak mau kasih salam, karena anak sekarang beda ya. Ya saya yang kasih salam, halo gimana Queen, gitu ya, gimana, nah begitu. Jadi kita yang menyambut bola. Nah ternyata seperti itulah yang terjadi anak-anak generasi kita sekarang. Doakan untuk komisi teens juga atau youth, nanti kita akan cari orang-orang yang tepat. Makanya agak lama karena saya masukin Bang Oto juga agak ketuaan, apalagi Pak Po. Tetapi Pak Bu kalau sudah cerita sih enak sih kata anak-anak tuh. Pak Bu tuh banyak ilustrasinya gitu ya. Tetapi dalam hal tertentu memang
agak ribet gitu ya, namanya orang tua, ya sudahlah saya maklumi aja lah, karena nggak ada yang lain lagi begitu ya. Ya sudah, itulah. Jadi ibu-ibu sekalian, di S56 kita nggak boleh memelihara sakit hati. Aduh, kalau memelihara itu saya mungkin mundur dari kapan gitu ya. Tetapi saya mengolah hati saya, ya udahlah, namanya anak-anak semuanya ya, anak-anak rohani, ya sudah kita kasihi, kita sabar saja mereka itu. Puji Tuhan, itu saja saya sampaikan. Mari kita akan berdoa. Sebelum lebih jauh kita akan lakukan sesuatu. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur pada saat sore hari ini kami boleh berbagi sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Memang antara yang tua dan muda, antara yang lama dan yang baru, ini selalu menjadi masalah di organisasi apapun juga. Tetapi kami mencoba kembali kepada Alkitab, bahwa kami harus menghormati yang tua dan kami harus mengasihi kepada anak-anak muda kami. Karena dalam gereja yang muda dan yang tua menjadi satu yang tidak bisa terpisahkan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami pada masa-masa yang lalu di tahun 2023 dan di 2024 ini kami ingin maju bersama di dalam Tuhan untuk menjunjung tinggi bagaimana pekerjaan-pekerjaan bisa dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Inilah doa kami naikkan kepada Tuhan demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.